Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan segera untuk membahas soal berita Timnas Indonesia hari ini. Dan mungkin ada yang lebih spesifik, dimana kenapa masyarakat Indonesia atau pecinta sepak bola Timnas Indonesia itu begitu ngotot untuk seorang Maarten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam round 3 Piala Dunia ya. Kita akan sama-sama menyaksikan beberapa cuplikan bagaimana aksi seorang Maarten Paes di lapangan. Ini gila sih. Kalian pasti akan terpukau ya. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini guys. Let's play this video. Yang pertama ini ya, saya nonaktifkan dulu suaranya supaya nggak copyright ya. Nah ini dia teman-teman ya. Lihat aksinya. Oh, so close. Itu penyelamatan gemilang. Lagi, lihat lagi teman-teman. Dia panjang, tinggi ya. Jadi makin optimis lah kita ya. Next ya teman-teman, ini apa ini? Dari sisi taktikal, Sintayong membentuk pattern 3+2 pada fase build up. Sandy Walsh, Jordi Amat, Ridho dibantu oleh Ivar Jenner dan Tom Haye dan membuat lawan kalah orang di sektor depan mereka sehingga mudah untuk memprogresikan bola ke Ivar Jenner yang sudah meminta. Nah di sini 1-2 sentuhan dilakukan, Ivar Jenner dan Tom Haye merapikan pattern 3+2 sehingga memunculkan ruang bagi Ivar Jenner. Kok lebih pintar dari Bung Towel ya? Pas-move dilakukan juga oleh pemain Indonesia dan Tom Haye dapat ruang. Marcelino isi posisi yang ditinggalkan oleh Asnawi karena mereka melakukan mutasi posisi. Tercipta sebuah ruang. Ya, di sini Asnawi berada di sektor depan. Yang menjadi problematika dari Indonesia 10-15 tahun terakhir, efektivitas di final. Ya. Aqua. Ya, sangat amat disayangkan. Gimana menurut teman-teman? Aqua. Timnas Indonesia bermain. Ada Aqua. Untuk Maarten Paes gimana? Maarten Paes main, Pak Erik sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Oh gitu ya. Pak Erik sampaikan insya Allah September sudah bisa main ya. Good job. Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang mustahil tersingkir. 1. Jay Izes. Bang Jay, menyala Bang Jay. Pertahanan Timnas Indonesia. Kehadiran Batu Karang yang musim depan beraksi di Serie A 2024/2025 bersama Venezia itu sangat menentukan bagi kiprah Indonesia di babak ketiga kualifikasi nanti. Kedisiplinan serta sikap pantang menyerah dalam duel seberat apapun membuat tukang jagal yang masih berusia 20 Tukang jagal nggak tuh? takuti penyerang-penyerang lawan. 2. Kelvin Verdong. Ya, Berusia nggak 20 jago, tahun, bagus butuh dia. waktu lama untuk mencolong hati Sintayong. Sukses melakoni debut gemilang membuat Kelvin Verdong bakal menjadi pemain yang tak akan tersisihkan di babak ketiga kualifikasi mendatang. 3. Tom Haye. Tembakan rudalnya dari luar kotak penalti pada menit ke-32 sukses memecah kebuntuan. Tom Haye tak hanya sekadar konduktor serangan di lini tengah, tapi juga tukang sulap yang dengan cepat bisa menjelma sebagai sniper mematikan. Pengalaman serta jam terbangnya yang tinggi di Liga Belanda membuat playmaker berdarah dingin ini membuat lini tengah Indonesia terkuat. Memang spesialis. Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang mustahil Spesialis Tom ini. Tapi seandainya kita punya striker predator yang konsisten bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat, artinya begini, seumpamanya dia mendapatkan 2 peluang dalam satu match, tapi dia bisa minimal mencetak 1 gol, kemudian pertahanan kita solid, ya peluang kita untuk meraih kemenangan itu lebih besar. Tapi teman-teman, ini yang saya masih penasaran, siapa yang akan dipilih? Ya tentu teman-teman akan menanyakan saya, Bung Binder pilihnya siapa? Kalau saya akan memilih Ole Romani. Ole Romani. Ini pemain yang benar-benar bagus. Saya sudah melihat cuplikan dia main. Oh, kita mungkin harus melihat. Jadi bukan cuplikan dia saja, tapi cuplikan timnya bermain. Bagus sekali ini striker. Oke. Nah, ini lagi ya, Pak Maarten ya. Pak Aten. Mas Aten ya. Lihat lagi ya. Luar biasa itu. Wah, susah loh itu. Dekat loh itu padahal. Nah, ini teman-teman ya. Jangan
Jangan Anda main-main. Jangan Anda main-main. Luar biasa ya. Apa ini ya? Bukan Pak Erick Thohir, bukan pula Coach Sintayong, tapi tahukah kalian yang nawarin Martin Paes jadi WNI itu adalah pihak keluarga Paes sendiri. Kita nggak tahu sejarah apa dari neneknya Paes yang ingin sekali Paes membela Indonesia. Ya, jadi cerita tentang neneknya itu sampai seperti bikin haru kita semua ya. Orang yang bukan asli Indonesia tapi mempunyai hati yang benar-benar terbeban dengan Indonesia. Ya, tapi banyak orang-orang kita ya yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berak di Indonesia, tapi selalu menjatuhkan dan menjelekkan negara sendiri. Itu harus dipertanyakan orang-orang seperti itu, sepertinya motivasi mereka apa sebenarnya? Apakah mereka mau merdeka sendiri saja di negara mereka? Tapi ya, mungkin Martin Paes satu-satunya yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia, tapi sejarah mengatakan, dia menceritakan bahwa neneknya itu lama di Indonesia dan kakeknya seperti orang luar yang datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Ya, itulah kenapa kita semua melihat begitu banyak permintaan-permintaan netizen yang menginginkan seorang Martin Paes untuk turut membela timnas Indonesia. Ya, karena kalian sudah melihat performa dia bermain di lapangan, itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala ya. Ya, saya begitu optimis jika dalam lini pertahanan Indonesia ada Bang Jai ya, Rizky Ridho ya. Rizky Ridho sudah mulai mengimbangi. Ada Justin Hubner di sana, mungkin 3 ya dalam benteng mereka. Dan kemudian ditambah lagi tembok raksasa Martin Paes ini. Luar biasa. Dan kemudian ada Marcelino Ferdinand, ada Nathan John, ada Witan, ada Asnawi. Ini saya begitu optimis di round ketiga. Dan kemudian ditambah lagi karakter seperti yang Bung Binder katakan tadi. Ya, bagaimana saya percaya penilaian seorang Bung Binder itu bukan penilaian asal-asal. Dia begitu percaya mengatakan bahwa dia sudah melihat, dia lakukan analisa bukan hanya highlight pribadi, tapi dalam pribadi saja ketika oleh Romani ini bermain, tapi dia melihat dalam keseluruhan tim dan dia mengatakan ini pemain ini gila ini. Oleh Romani, striker ini jika ikut dalam memperkuat timnas Indonesia, lini pertahanan, lini serangan Indonesia itu akan sangat-sangat kuat lagi. Final touch-nya teman-teman ya, dalam penyelesaian akhir itu bisa ya setidaknya dalam seperti yang katakan tadi, dalam 2 peluang setidaknya ada 1 gol, 3 peluang 1 gol. Janganlah terlalu berandai-andai 2 peluang 1 gol, 3 saja, 3 peluang 1 gol, dan kemudian jika 6 peluang 2 gol, luar biasa itu teman-teman ya. Itu sudah menang ya. Makanya kita doakan saja agar supaya sebenarnya apa yang lagi heboh hari ini dikatakan oleh Pak Menpora bahwa Pak Erick Thohir memberikan penyampaian bahwa insya Allah katanya Martin Paes September bisa ikut main membela tim Indonesia adalah sebuah hal yang bukan lagi berita yang bisa penjempol, tapi adalah real teman-teman ya. Oke, saya mau pamit dulu. See you on next video. Berikan tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar. See you and God bless you. Bye guys.